Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zarwatul Muzayana dengan NIM 191740403 dari kelas 5 TBIA. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dalam rangka UAS pengembangan kurikulum. Ya, langsung saja ke nomor yang pertama dengan soal apa perbedaan peran guru pada pengembangan kurikulum dalam model administratif, model grassroots, dan model campuran atau eklektik. Model administratif merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal. Model administratif juga biasa dikenal dengan line staff. Nah, model administratif itu bersifat sentralisasi. Kenapa kok dinamakan administratif? Karena inisiatif dan gagasan itu berasal dari administrator dengan metode administrasi. Cara kerjanya model ini itu atas bawah atau top down. Ya, kerjanya model ini itu pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas panitia pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Panitia pengarah di sini itu bertugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis umum kebijakan, merencanakan rumusan falsafah, dan tujuan umum pendidikan. Nah, nanti dari panitia pengarah itu selanjutnya itu membentuk kelompok kerja yang disesuaikan dengan keperluan anggota. Biasanya itu terdiri dari guru-guru atau staf pengajar inti. Nah, nanti hasilnya itu akan diuji oleh panitia pengarah. Apabila dianggap layak maka tidak direvisi, dan apabila dianggap tidak layak maka akan dilakukan revisi lagi. Jadi pada model administratif di sini itu kerja 2 kali. Ada pengujiannya juga. Model yang kedua ada model grassroots. Model grassroots ini kebalikan dari model administratif. Karena apabila model administratif itu dimulai dari atasan ke bawahan, kalau model grassroots ini dimulai dari bawahan ke atasan. Bawahan di sini yaitu gagasan guru sebagai pelaksana di lapangan. Model grassroots ini dinilai lebih demokratis karena ide, gagasan atau pengembangan itu berasal dari pelaksana di lapangan, sehingga pengembangan dan peningkatan itu bisa dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik ke bagian-bagian yang lebih besar lagi. Namun di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model grassroots. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum hingga penyelesaian masalah-masalah dalam kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, hingga penentuan evaluasi. Jadi perbedaan antara model grassroots dengan model administratif itu dapat terlihat ya. Yang pertama ada model administratif itu dimulai dari atasan ke bawahan. Terus model administratif itu ada 2 kegiatan, kegiatan penggarapan dan kegiatan evaluasi. Terus untuk model grassroots itu dimulai dari bawahan, dari gagasan guru. Dan yang kedua itu guru itu sebagai pokok dalam pengembangan kurikulum, begitu. Untuk model belajar yang ketiga yaitu ada model campuran atau model eklektik. Nah, model ini itu sistemnya penggabungan dari beberapa model atau pilihannya. Ya, jadi dalam model ini guru itu
bisa berkreasi menyesuaikan kegiatan, materi, atau isi melalui model-model yang telah diambil. Untuk jawaban nomor 2 dengan soal apa itu kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya, dan apa kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kebebasan dalam berpikir, berproses, berperilaku guna untuk mengembangkan potensi individual yang ada di masing-masing peserta didik atau yang ada pada masing-masing individu. Adapun untuk urgensi Merdeka Belajar yaitu diharapkan melalui Merdeka Belajar ini bisa membentuk kemandirian dan kemerdekaan dalam belajar. Jadi dengan tujuan ini tuh bisa mencerdaskan otak-otak para penerus bangsa dan juga memerdekakan ekonomi mereka. Jadi mereka itu tidak terpatok dengan apa yang ada di sekolah, namun mereka juga bisa berinovasi, berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, anak didik atau peserta didik jadi lebih bebas berekspresi. Maksudnya, anak didik itu bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak ditekankan atau tidak diatur oleh satu pelajaran saja, dan itu bisa disesuaikan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik masing-masing. Dua, anak didik atau peserta didik itu tidak dinilai sama karena setiap peserta didik itu memiliki potensi masing-masing. Jadi setiap dari masing-masing anak itu tidak disetarakan hanya karena nilainya saja, melainkan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga ada RPP 1 lembar. Ya, dengan adanya pengembangan potensi pada masing-masing siswa, maka tugas guru pun menjadi disimpelkan. Jadi membuat RPP 1 lembar saja. Karena guru itu difokuskan untuk bisa membimbing, mengarahkan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Adapun kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal itu disebabkan karena tingkat pemahaman anak itu berbeda-beda, karena Merdeka Belajar itu kan disesuaikan sesuai potensi masing-masing anak. Jadi guru itu perlu menyesuaikan dari setiap anaknya, maka perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit agar bisa mensukseskan anak tersebut. Yang kedua ada kurangnya guru merdeka. Ya, untuk mensukseskan peserta didik yang merdeka belajar, maka perlu juga guru yang merdeka. Namun hal ini agak terhambat karena Merdeka Belajar itu baru muncul sekarang-sekarang. Jadi guru itu belum pernah merasakan, dan dari pengalaman belajar guru dulunya itu tidak seperti itu. Maka guru perlu menyesuaikan lagi adanya Merdeka Belajar ini. Yang ketiga yaitu kurang efisiensi. Jadi dalam melancarkan kurikulum Merdeka Belajar ini perlu adanya faktor-faktor pendukung seperti bahan, buku, atau alat media yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan Merdeka Belajar itu kurang efisiensi. Untuk soal nomor 3, apakah RPP itu penting dan apa saja komponen yang harus ada dalam RPP? Ya, menurut saya RPP itu bagi guru itu sangatlah penting. Kenapa kok penting?
Di sini saya menemukan ada 6 alasan kenapa RPP itu penting. Yang pertama, untuk agar pembelajaran berlangsung lebih sistematis. Ya, jadi dengan adanya RPP, guru itu memiliki pedoman dalam merancang sebuah metode pembelajaran. Jadi, guru ketika menyampaikan di kelas itu sudah tidak bingung apa yang harus disampaikan di depan kelas dan lain sebagainya. Jadi, semuanya itu tersusun secara rapi dan sistematis. Yang kedua, untuk mempermudah analisis kemampuan anak. Ya, jadi dengan adanya RPP, kemampuan anak itu juga akan teranalisis dengan baik. Apakah anak itu sudah mencapai target guru atau belum. Jadi semuanya itu bisa dinilai atau bisa dipertimbangkan melalui RPP yang dibuat oleh guru, kompetensi dasar yang dibuat oleh guru. Terus yang ketiga ada memudahkan penyampaian materi. Jelas, poin nomor 3 ini menurut saya itu jelas karena dengan adanya RPP maka seperti poin nomor 1, guru tidak lagi bingung sehingga bisa mengembangkan materi selanjutnya gitu. Jadi untuk mempermudah penyampaian materi karena sudah ada patokannya. Poin nomor 4, pengatur pola pembelajaran. Jadi kegiatan RPP ini dapat mengatur atau dapat didesain sedemikian rupa untuk dijadikan pola pembelajaran. Poin nomor 5 yaitu menghemat waktu dan tenaga. Dengan adanya persiapan yang matang atau dengan membuat RPP, maka guru tidak bingung apa yang perlu disampaikan baik dari bentuk, nilai maupun materi dan lain sebagainya karena semuanya sudah tertuang di dalam RPP. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi itu merupakan poin yang ke-6. Jadi dengan adanya RPP maka guru bisa RPP tersebut itu bisa dijadikan bahan acuan atau evaluasi ke depannya apakah sudah mencapai tujuan belajar, sudah mencapai target atau belum. Yang nantinya akan adanya refleksi pembelajaran. Untuk jawaban yang terakhir itu ada komponen RPP. Komponen RPP di sini disebutkan ada 13. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu. Yang keenam ada tujuan pembelajaran. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-8 ada materi pembelajaran. Yang ke-9 ada metode pembelajaran. Yang ke-10 ada media pembelajaran. Yang ke-11 ada sumber belajar. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ke-13 ada penilaian hasil belajar.